Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian lagi asyik kirim email, nonton video berjam-jam, atau sekedar scroll sosmed, terus tiba-tiba kepikiran, gimana sih sebenarnya cara semua data ini mengalir? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik jalan raya jaringan komputer yang super kompleks, tapi anehnya sama sekali nggak kelihatan oleh mata kita. Oke, kita langsung selami aja ya. Ada satu kutipan menarik dari Claude Shannon. Dia bilang begini, masalah mendasar dari komunikasi adalah mereproduksi di satu titik, baik secara persis maupun kira-kira, sebuah pesan yang dipilih di titik lain. Kedengarannya simpel banget kan? Cuma mindahin pesan dari titik A ke titik B. Tapi percaya deh, untuk bisa menduplikasi pesan secara persis, melintasi jaringan global, wah itu adalah sebuah keajaiban teknologi yang luar biasa. Sebagai catatan, semua wawasan keren yang bakal kita bedah hari ini bersumber langsung dari satu buku teks yang super komprehensif, yaitu edisi ke-8 dari Data and Computer Communications, karya William Stallings. Ini bakal jadi semacam peta atau landasan kita untuk eksplorasi top-down. Kita bakal mulai dari melihat tren makro global yang luas banget, sampai nanti turun ke detail mikroskopis soal gimana data itu saling ngobrol. Biar nggak tersesat, ini dia peta jalan kita buat sesi kali ini. Kita bakal membahas mulai dari revolusi konektivitas, lalu model komunikasi sederhana, tugas komunikasi yang tak terlihat, memaksimalkan efisiensi transmisi, LAN, WAN, dan switching, dan terakhir, anatomi internet. Sip, mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, revolusi konektivitas. Kalian sadar nggak sih, jaringan kita tuh sebenarnya selalu ada di bawah tekanan yang luar biasa setiap detiknya. Ini terjadi karena 4 tren besar. Pertama, komputasi dan komunikasi yang makin ngebut, apalagi dengan adanya serat optik dan gigabit Ethernet. Kedua, jaringan sekarang itu pinter banget, bisa nawarin quality of service dan keamanan yang lebih terjamin. Ketiga, meluasnya penggunaan web, internet, sampai extranet di mana-mana. Dan yang terakhir, mobilitas kita yang terus meningkat. Akses seluler dan nirkabel bikin kita nggak harus terus-terusan duduk di meja kerja. Bebas. Nah, ada fakta mengejutkan nih. Coba bayangin, masa-masa ketika kita baru mulai beralih ke perangkat elektronik digital kayak pemutar DVD atau kamera digital. Itu tuh bukan sekedar tren gaya hidup loh. Peralihan ini secara nggak terduga langsung bikin beban lalu lintas jaringan melonjak drastis. Tiba-tiba aja, orang-orang mulai membanjiri jaringan dengan file gambar resolusi tinggi dan video berukuran raksasa. Ini bukti nyata gimana perubahan produk konsumen sehari-hari bisa tiba-tiba mencekik kapasitas jalan raya tak terlihat kita. Sekarang kita geser ke bagian kedua, model komunikasi sederhana. Mari kita lihat gimana semuanya bermula di level dasar. Coba kita telusuri perjalanan satu email yang kalian kirim, melewati 5 tahap yang sangat elegan ini. Pertama, ada sumber, misalnya laptop kamu yang menghasilkan pesan, terus pemancar, contohnya modem, mengambil data itu dan mengubahnya jadi sinyal yang sesuai. Sinyal ini kemudian meluncur lewat sistem transmisi, bisa berupa seutas kabel atau jaringan nirkabel. Sampai di ujung sana, penerima menangkap sinyal itu dan mengubahnya balik jadi format data digital yang bisa dibaca. Terakhir, data diserahkan deh ke tujuan. Kelihatannya masuk akal dan lurus-lurus aja kan? Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tugas komunikasi yang tak terlihat. Karena sejujurnya, yang sering bikin penasaran itu, gimana ceritanya file video yang ukurannya raksasa bisa melewati jaring rumit ini tanpa berujung jadi sinyal yang berantakan? Rahasia di balik itu semua ada di deretan tugas-tugas tak terlihat ini. Coba perhatikan, dalam hitungan milidetik aja, sebuah sistem itu harus ngejalanin semua ini dengan kecepatan kilat. Mulai dari urusan pemanfaatan sistem transmisi, interfacing, sinkronisasi pengirim dan penerima, mendeteksi dan koreksi kalau ada error, sampai mengatur rute yang tepat dan memastikan keamanannya. Wah, pokoknya banyak banget deh. Benar-benar kerja keras teknis yang luar biasa masif terjadi di balik layar hanya dari satu klik yang kamu lakukan. Oke, lanjut ke bagian keempat, memaksimalkan efisiensi transmisi. Melakukan semua tugas berat tadi pasti butuh sumber daya besar kan? Dan pastinya mahal. Nah, poin krusialnya ada di konsep yang namanya multiplexing. Bayangin aja ini kayak jalan tol. Kalau setiap mobil harus punya jalan tol pribadinya sendiri, wah gak masuk akal biayanya. Multiplexing ini ibaratnya memasukkan banyak kendaraan alias data ke dalam satu fasilitas transmisi yang sama untuk berbagi jalur. Karena jalurnya dipakai bareng-bareng, biayanya jadi bisa disebar rata ke banyak pengguna. Jadi, efisiensi transmisi yang tadinya cuma konsep abstrak, sekarang bisa kita bayangkan dengan gampang banget. Mari kita zoom out sedikit di bagian kelima, LAN, WAN, dan switching. Sekarang kita coba bandingkan dua tipe infrastruktur jaringan ini. Pertama, LAN, atau Local Area Network. Cakupannya lumayan kecil, biasanya satu gedung kantor.
Karena perangkat dan kabelnya milik kita sendiri, otomatis kita bisa memacu kecepatan transfer data internal secepat kilat. Nah, di sisi lain, ada WAN atau Wide Area Network. Sesuai namanya, cakupan geografisnya luas banget, sampai harus melintasi properti publik. Makanya, jaringan tipe ini sangat bergantung pada fasilitas yang disediakan oleh operator umum berbayar. Skalanya benar-benar beda. Tapi, hal yang benar-benar menarik di sini adalah melihat evolusinya. Dulu, dengan circuit switching, satu jalur komunikasi itu dikunci sepenuhnya cuma untuk satu koneksi, persis kayak sistem telepon jadul. Terus terang, itu boros banget sumber daya. Makanya muncul packet switching, di mana data kamu dipecah jadi potongan-potongan kecil yang secara cerdas melompat dari satu titik ke titik lain. Sangat efisien. Dan inovasinya nggak berhenti di situ. Ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode yang memakai blok data ukuran tetap, memangkas beban pemrosesan, dan hasilnya kecepatan transfer data bisa tembus hingga level gigabit. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, anatomi internet. Kita sering banget dengar istilah cloud atau komputasi awan yang rasanya kayak magis. Tapi realitas fisiknya secara brilian menunjukkan bahwa internet pada dasarnya adalah kumpulan wujud fisik yang saling terhubung. Ada tumpukan host, switch Ethernet, dan antrian router demi router yang siang malam menyortir dan meneruskan paket-paket IP melintasi berbagai jaringan. Semuanya berpijak pada perangkat keras nyata dan kabel-kabel fisik yang saling tumpang tindih secara masif. Untuk ngasih perspektif, coba deh kita lihat perjalanan waktunya. Di tahun 1969, cikal bakal internet bernama ARPANET ini cuma beroperasi di 4 lokasi. Ya, cuma 4 lokasi. Terus di tahun 1974, Vint Cerf dan Bob Kahn merilis makalah konsep TCP yang memungkinkan jaringan-jaringan ini ngobrol dengan bahasa yang sama. Dan melompat ke hari ini, kita bicara soal ratusan juta perangkat host dan miliaran pengguna aktif di seluruh dunia. Pertumbuhannya benar-benar luar biasa, menyebar seperti api. Dan untuk menutup pembahasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Ingat kan, gimana beralih ke perangkat elektronik digital biasa, kayak kamera aja dulu, udah bikin jaringan kita ngos-ngosan. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi ke jalan raya tak terlihat ini kalau semua benda di bumi sudah saling terhubung? Mobil, jam tangan, kulkas, yang semuanya ngirim data secara non-stop. Apakah infrastruktur jaringan kita siap menampung itu semua? Atau akan mencapai batas fisiknya? Itu pertanyaan yang pastinya bikin kita pengen terus cari tahu. Terima kasih sudah ikut di sesi bedah materi kali ini, dan teruslah belajar.